latar belakang awal, bagaimana dari segi jumlah atau kuantitas itu menjadi target kita, tetapi dari segi kualitas apa yang disampaikan Pak Dekan tadi, Prof. Adi itu, bahwa kita yakin melalui pendidikan bisa menularkan kepada adik-adik mahasiswa yang lain. Saya jadi mahasiswa Bapak Ibu nanti kan, atau saya diundip jadi dosen, jadi mahasiswa beliau dosen saya. Ya itu misteri of life yang tidak mungkin kita pungkiri Bapak Ibu, bisa saja terjadi. Bisa-bisa nanti saya berurusan dengan para bidang kemahasiswaan ketika misalnya saya diundip. Ya. Kalau misalnya saya ngambil di Undip ya Bapak Ibu ya, hanya 400-an kilometer kan bisa naik kereta, naik apa ya. Nah tentu di jumlah yang 25% ini Bapak Ibu bersyukur bahwa tahun lalu Undip ini ada 72 ya, dari 1.200-an ada 9% itu untuk Jawa Tengah ya. Mungkin ada Solo dan swastanya juga UKSW dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi data kita. Jadi kita ngomong data dulu Bapak Ibu. Nah, konsentrasi kami misalnya di Jawa Tengah atau Pulau Jawa secara umum. Memang disitulah Bapak Ibu penerima beasiswa kita paling besar. Demand supply-nya pastilah di situ. Kita mencoba mensosialisasikan waktu launching, kita zoom dengan berbagai PTS-PTN di luar Pulau Jawa untuk bisa bersaing. Ya, tentu ada minimal batas skor dan Undip lumayan cukup banyak, 72 Bapak Ibu, itu sudah saya kira sudah proporsional, walaupun dari segi target kita tidak bisa banyak karena banyak alasannya, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini PTN PTS ya, dan gender juga laki-laki perempuan, provinsinya ada 220, PT-nya ada 64 dari Sabang sampai Merauke. Usia yang mengambil yang melamar waktu pendaftaran dan usia yang diterima Bapak Ibu bisa lihat, dan itu sebaran di seluruh provinsi, katakanlah 38 provinsi, maka Jawa Tengah kalau saya tidak salah 9,1%. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan tadi, ini adalah jumlah penerima beasiswa kami. Saya kira lebih dari sini, karena tahun lalu kita ada memberikan beasiswa bencana dan percepatan penyelesaian S3. Ini ada kurang lebih 15.000 Bapak Ibu ya. Di dalam negeri itu ada sekitar 12.000-an, di luar negeri ada sekitar 1.600-an. Ini angka yang kita layani Bapak. Jadi siang menjadi siang, malam menjadi siang. Moto kami, mudah-mudahan bisa semua ada peningkatan tahun ini. Ya. Jadi kalau menerima beasiswa itu memang kita kadang haknya saja yang kita kejar, kewajiban kita harusnya seimbang. Tetapi kadang-kala Bapak Ibu susah juga ya. Ada yang mungkin kesibukannya lupa untuk administrasi dokumennya bulanan itu, sehingga dia tidak terima. Ini nanti akan menjadi bola salju. Jadinya nanti aduan-aduan itu akan semakin. Yang kedua Bapak Ibu, bahwasanya sumber pendanaan kita itu ada yang dari APBN dan ada yang dari LPDP. Di verifikasi satu kita itu ada di kita, verifikasi selanjutnya ada di mereka. Yang notabene-nya kita tidak bisa intervensi. Kita hanya meminta tolong. Strategi kita melakukan percepatan dan rekonsiliasi untuk dipercepat pembayaran. Bapak Ibu, kalau APBN kita harus habis di bulan 12. Kalau LPDP dana abadi, mereka itu tiap tahun bisa. Tapi punya regulasi yang insya Allah tahun ini kita bisa kemudahan untuk menjamin percepatan pelayanan, terutama dari segi pencairan pendanaan Bapak Ibu. Nah, ini ada mulai dari D4 sampai S3, non-degree, S1, beasiswa Indonesia Maju, beasiswa Garuda yang itu sudah tidak di kami lagi Bapak Ibu, itu ada di Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi. Ya, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu dari tahun 2021 LN, DN itu ada jenis beasiswanya, dan kita sudah untuk yang di Dasmen ada sebagian masih kita biayai, tapi secara keseluruhan sudah ditangani oleh teman-teman dari Kemendikbud. Yang kebudayaan tidak ada pusat pembiayaannya Bapak Ibu, jadi ada di kita pelaku budaya ya, ini ada yang kita juga mengurusi untuk mereka, tapi ini yang ongoing, yang baru tidak ada lagi Bapak Ibu. Lanjut. Nah,
Bapak Ibu kalau ada jenis beasiswanya seperti yang di layar ini, maka itu sumber pendananya dari LPDP, Bapak. Ya. Di kenapa lama cair, Pak Yan? Ya, karena memang ada rumah keduanya di LPDP, rumah pertamanya di kami, ada butuh waktu. Nah ini yang coba kita upayakan untuk ada peningkatan layanan dengan teman-teman LPDP supaya nanti pencairan Bapak Ibu itu juga bisa lebih cepat. Lanjut. Nah ini yang menjadi kata kunci slide saya. Tadi di awal kita punya keinginan bersama itu untuk inovasi Bapak Ibu. Ya. Nah, saya dan tim saya, ya, saya punya tim itu hebat-hebat Bapak Ibu. Prof masih muda-muda, masih di bawah 25, dan kalau ada teman-temannya laki-laki siap nanti Prof. Nah, saya punya siap. Saya malah punya konsentrasi untuk mencarikan jodoh buat mereka ya Bapak Ibu. Kalau ada nanti teman-temannya atau Pak Dekan, ini teman-teman saya ini masih ada ya yang mencari jodohnya. Nah, kami berupaya untuk meningkatkan layanan itu Bapak Ibu ya. Kata upaya ini adalah suatu keharifan ya. Dari evaluasi yang kita lakukan, mitigasi yang kita lakukan. Beberapa waktu yang lalu kita melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan untuk bagaimana antara beasiswa, antara sistem dan perguruan tinggi itu bisa lebih cepat reaksinya Bapak Ibu ya. Itu juga kita lakukan. Nah, intinya bagaimana kami bisa berkomunikasi kepada Bapak Ibu nantinya ya. Kalau misalnya komunikasinya itu berdatangan dari seluruh perguruan tinggi tadi, ada 64 ini ada DN ya Bapak Ibu. DN ada 200 lebih program di waktu yang bersamaan. Jadi wajar kalau saya misalnya atau kami belum membalas WA Bapak Ibu. Tapi kalau di scroll biasanya di grup itu ya, itu pertanyaan yang berulang ada ya Pak ya. Nah itu bisa dibaca. Kami juga berupaya nanti bagaimana ini ada sistem yang ketika Bapak Ibu bertanya itu ada jawaban 24 jam. Ya, tapi upaya-upaya itu untuk kita kembangkan butuh resources Bapak Ibu yang tentunya itu juga perlu kehadiran. Nah, ya kami mencoba inovasi, kreativitas tadi yang saya sebutkan, kami mencoba untuk ide-ide yang bisa mungkin dari segi IT yang kita lihatkan sama yang lain itu juga akan kita perkuat di tahun ini. Jadi ini yang menjadi 4 kata kunci Bapak Ibu, bagaimana kemampuan berpikir kreatif, inovasi dan komunikasi dan kolaborasi itu menjadi upaya kami sehingga nanti berdampak kata kunci itu bisa Bapak Ibu rasakan ya. Dan ini juga kalau kita lihat kan reformasi JIWBK atau RB itu kan salah satunya bagaimana kita bisa berinovasi dan ada ide-ide kreatif. Ini lanjut. Nah, ini juga menjadi sebuah penekanan kami Bapak Ibu, bagaimana layanan kami dari segi pembina beasiswa itu bisa meningkatkan aduan-aduan dalam bentuk respon dan jawaban kami kepada Bapak Ibu ya. Ini kami lakukan Bapak. Jadi tidak ada yang tidak bekerja. Mohon maaf kalau misalnya tim saya itu ekstra tiap hari ya. Belum lagi memvalidasi dan sebagainya. Kita butuh resources yang banyak. Kita pecah dari 3 kementerian Bapak Ibu. Tidak semua bisa diangkut dari kementerian yang lama karena ada tupoksi yang sama juga dari kementerian induk. Jadi kita coba optimalkan. Kalau ada 15.000 mahasiswa dilayani oleh beberapa orang misalnya, itu menjadi kendala. Yes, bukan menjadi keluh kesah kami, tapi memang ketika kita mau mengangkat pegawai yang baru tidak ada biaya, tidak diperbolehkan lagi ini, ada batasan di kami yang tentu itu tetap kami coba konsultasikan ke pimpinan untuk mencari solusinya dalam upaya kami meningkatkan layanan kepada Bapak Ibu. Jadi itu disclaimer, tapi bukan menjadi alasan kami, tetapi Bapak Ibu juga bisa melihat, mendengarkan paling tidak bahwasanya PPAPT atau tim BPI ANN PDD itu mencoba untuk memberikan layanan yang terbaik kepada Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, nanti lurah yang lama mungkin sudah terlibat banyak
Dan mungkin respon kami juga kurang, kami mohon dimaafkan karena memang tidak ada niat kami itu Bapak Ibu, tidak ada untuk mencuekin atau tidak membalas, tetapi memang itu keterbatasan kami. Ya, ini layanan-layanan kita, pengaduan, kalau ada di WNT, di resepsionis maksud saya, ada di Hades, ada, kita coba layanan. Lanjut. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Intinya Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi itu akan senantiasa membantu Bapak Ibu. Kemarin di Jogja juga ada catatan banyak yang sudah kita tindak lanjuti Pak. Ya. Bagaimana peran lurah itu juga harus kita apresiasi. Ya, coba kita komunikasikan dengan PJP, sebuah lembaga yang memang tupoksinya mengurusin beasiswa Bapak Ibu, sehingga kita bisa banyak belajar, ataupun beasiswa-beasiswa dari kementerian yang lain yang mungkin bisa kita adopsi untuk bisa membuat perbaikan layanan itu memang butuhkan resources yang tinggi Bapak Ibu. Nah, tetapi itu bukan menjadi alasan. Kita bisa saja melibatkan Pusdatin misalnya, salah satu satker yang ada di Kemendikbud untuk menciptakan pola ataupun bagaimana layanan itu bisa diakses oleh Bapak Ibu. Dan ini lagi-lagi Bapak Ibu, kita mencoba untuk bisa nanti komunikasi itu diperkuat. Kalau misalnya responnya kurang, ingatkan kami atau WA ke saya ya, supaya nanti tidak harus pimpinan yang turun tangan, yang kami upayakan, karena memang kadang kita harus memilih Bapak Ibu. Kita kan ada konsentrasi untuk pencairan atau konsentrasi untuk jawaban layanan, misalnya aduan misalnya. Ketika ini kita lakukan bersama-sama tentu butuh waktu yang panjang. Ya, ketika waktu itu panjang, pasti akan ada yang terkorbankan. Ya. Jadi kita memilih pencairan mungkin ya. Pertanyaan itu mungkin bisa nanti mengikuti gitu. Nah, tetapi lagi-lagi tim saya itu kadang mereka itu kita harus melayani pelayan semua kan. Saya yang kasihan melihat mereka Bapak Ibu ya. Jadi untungnya mereka muda-muda. Nah, tapi saya kadang berpikir kalau mereka ini bekerja terus, kapan rencana berumah tangga? Jadi tadi latar belakangnya saya pingin Bapak Ibu kalau ada keluarganya atau sanak saudaranya ya bisa lah nanti ya. Itu ya. Bukan ini bukan apa. Jadi tidak menjadi tidak menjadi sesuatu yang tidak ramai, tapi bagaimana Bapak Ibu kita bisa bergandengan tangan untuk bisa menciptakan layanan yang baik. Kami juga berharap Bapak Ibu tepat waktu ya, supaya nggak makin banyak nanti yang menjadi dipikirkan ya. Anggaran APBN itu kan harus habis 1 tahun, tetapi yang menjadi kendala kan itu kan sudah dianggarkan untuk misalnya batas waktu setahun itu untuk 100 orang. Ketika ada yang belum selesai, itu kan nanti akan menjadi kumulatif tambahan lagi ya kan, dan sebagainya, belum lagi jumlah beasiswa yang lain. Nah ini kita bisa nanti mengorbankan jumlah beasiswa untuk angkatan yang baru kan. Tapi kebijakan anggaran itu bukan ranah saya Bapak Ibu, tetapi lebih cepat lebih bagus seperti yang saya bilang. Nah itu juga berlaku kepada Bapak Ibu kata dosen tadi, lebih cepat lebih bagus kalau bisa kurang dari 3 tahun seperti beliau. Kan ada praktek baiknya bagaimana bisa selesai S3. Itu yang menjadi informasi dari kami. Saya kira intinya Bapak Ibu, nantinya kami diingatkan kalau ada yang layanan ataupun aduan yang belum, Bapak Ibu WA aja ya, WA. Kalau enggak nanti bisa telepon saya supaya nanti tim saya itu bisa merespon Bapak Ibu ya. Itu menjadi komitmen kami, layanan yang lebih baik, dan ini menjadi konsen pimpinan tinggi kita bagaimana penerima beasiswa ini juga bisa tepat waktu mengetahui hak dan kewajibannya. Dan yang paling penting Bapak Ibu, tahun lalu kami sudah melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada Bapak Ibu, dan saya juga sudah memberikan semacam bimtek untuk karya tulis supaya Bapak Ibu bisa refresh kembali. Dan intinya apa Bapak Ibu, itu menunjukkan bahwa PPAPT itu punya semangat untuk
bergandengan tangan dengan Bapak Ibu ya. Bayangkan kalau kami cuek saja tidak memberikan BIMTEK karya tulis ilmiah itu, ya, walaupun Bapak Ibu sudah paham itu, tapi dengan merefresh dengan narasumber yang hebat-hebat dari BRIN, dari orang-orang hebat, saya kira itu membantu Bapak Ibu merefresh kembali keinginannya untuk membuat karya tulis. Saya kira itu Bapak Ibu, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan, nanti kita bisa diskusi untuk tanya jawab. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selanjutkan ke acara selanjutnya. Nanti untuk seminar itu setelah acara pembacaan doa. Acara selanjutnya pembacaan doa kepada yang terhormat Bapak Ahmad Husairi, saat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mohon izin saya memimpin dengan cara agama Islam. Kepada yang beragama lain mohon untuk menyesuaikan sesuai dengan agama masing-masing. Ajmain, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahli wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aswal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini kami mengadakan seminar nasional pertama pengukuhan pengurus Kelurahan BPPDI periode 05 serta welcome awardee BPDI 2025. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahi kegiatan kami ini. Berilah kemudahan bagi kami segenap pengurus kelurahan BPI, BPDDI periode 05 Undip dalam menjalankan amanah. Ya Allah yang Maha Kasih, ya Allah yang Maha Rahim, mudahkanlah kami segenap awardee BPI, BPDDI Undip dalam menyelesaikan studi kami. Berilah kami senantiasa kesehatan lahir dan batin. Berilah kami senantiasa kekuatan lahir dan batin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah keberkahan dan kesehatan bagi segenap pimpinan Universitas Diponegoro, segenap pengelola beasiswa di Undip, sehingga beliau dapat dengan mudah melaksanakan tugas sehari-hari. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah keberkahan dan kesehatan bagi segenap pengelola PAPT, serta berikan kemudahan bagi beliau-beliau dalam mengelola PAPT sehingga dapat melayani segenap awardee BPI, BPDDI di seluruh belahan dunia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami dan kesalahan kami, dan berilah kami senantiasa petunjuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Ahmad Husairi Sam, semoga doa yang dipanjatkan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya penyerahan cenderamata kepada yang terhormat Bapak Ian Lampo MR Semamata ME dari tim pusat PPAPT, Pak Profesor Agung Wibowo MN MSc PhD, Dekan Sekolah Pasca Sarjana Undip, dan Ibu Triana Sari dari bidang kemahasiswaan Undip untuk maju ke depan. Demikian acara pembukaan kita pada siang hari ini. Kita terlebih dahulu untuk panitia mempersiapkan acara seminar. Acara seminar kita pada siang hari ini akan dimoderatori langsung oleh Bapak Lurah, Bapak Akhlis Munazilin ST Mkom. Kepada Pak Lurah dipersilakan. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk tangan. Tepuk tangan yang banyak, yang banyak. Oke, terima kasih para hadirin. Sekarang saatnya kita santai-santai. Tadi rotok tegang. Memang acara seremonial seperti itu agak tegang, biar sakral, biar yang disumpah tadi itu benar-benar kerja. Nah, nanti kalau lurahnya aktif, ya mohon warganya ikut aktif. Baiklah hadirin sekalian, sekarang kita akan mengikuti Seminar Nasional Edukasi 01 dengan tema Strategi Sukses di Era Digital, Inovasi, Adaptasi, Kolaborasi, dan Berdampak. Marilah kita sambut bersama narasumber kita
yang sudah malang melintang di dunia pendidikan tentunya. Yang pertama, beliau kami undang Profesor Insinyur Muhammad Agung Wibowo, MM, MSc, PhD untuk mengambil tempat. Tepuk tangannya mana tuh? Narasumber kedua kita, ini kakak kita, senior kita, dan saya juga sedang membangun, saya juga sedang membangun suasana atau budaya senioritas. Tapi yang senioritas hasanah. Kalau tadi Pak Ian kan sebelumnya terkait bullying semacamnya, ya, kekerasan dan semacamnya. Nah, tapi di sini senioritas bukan yang senioritas seperti itu. Senioritas hasanah. Jadi kalau ada juniornya APC-nya kurang bayari umpamanya, seniornya yang ngasih itu. Atau kebalik, ya, seniornya umpamanya kurang. Oke, narasumber kedua kita kepada Dr. Riki Santoso Muharram, SPD MSOS, monggo diaturkan tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih. Kita akan sama-sama mengikuti seminar nasional satu ini, dan ini kami gagas sebagai kegiatan forum lurah sedunia, dan ini versi 01. Nanti 02, 03 selanjutnya insya Allah akan ada di kelurahan selanjutnya. Dan di sini hadir lurah UNJ, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, ini beliau Mas Arif. Sebetulnya yang saya undang itu lurah sedunia, ya. Cuman yang hadir UNJ aja, Jogja. Jadi yang lain mungkin ya tiket mahal juga. Baik, nanti monggo diikuti, ditulis poin-poinnya. Kita siapkan berpres ya panitia ya. Berpres kan ya sudah ya. Nanti mau bukan. Oh iya, itu berpresnya ya. Nanti bonusnya makan siang. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Sebelum kita mulai, izin saya duduk. Untuk yang pertama, kita akan menyimak paparan dari narasumber pertama. Saya bacakan untuk biografi beliau. Beliau nama lengkap Profesor Insinyur Muhammad Agung Wibowo, MM, MSc, PhD, merupakan dosen dan guru besar di Universitas Diponegoro. Beliau saat ini menjabat sebagai Dekan Sekolah Pasca Sarjana. Beliau memulai perjalanan akademiknya, meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Undip, studi Magister Manajemen di Undip, kemudian PhD di bidang manajemen konstruksi dari University of Nottingham, Inggris. Beliau memiliki keahlian dalam manajemen konstruksi, analisis risiko, dan sistem dinamis dalam instruksi konstruksi. Dan masih banyak lagi profil beliau. Dan yang jelas, yang selalu kami ingat, beliau selalu memotivasi kita untuk lulus tepat waktu dan full senyum. Dan sekaligus, dan saya juga bimbingan beliau. Ini selalu, kemarin alhamdulillah beliau bersama saya itu ada satu buku membangun fondasi ilmu. Ya, nanti durpresnya itu disiapkan pertanyaan terbaiknya nanti. Atau ada kuis-kuis ya Prof. Ya, kalau ada di pertengahan, kalau ada yang bisa jawab, langsung lihat durpresnya. Ini saya juga dapat PR dari beliau. Namanya adalah Tacit Knowledge.
Jadi bagaimana membuat role model untuk lulusan S3 ini bisa tepat waktu dan bahagia. Jadi merupakan studi empirisme. Ya, gitu ya Prof kira-kira. Ini masih PR saya itu, masih tak buat. Lah ini saya datangkan salah satu contohnya. Jadi bagaimana Mas Riki itu selama 3 tahun. Apakah selama 3 tahun itu tidur saja di kosan, kemudian disertasi jadi sendiri, ya kan, publikasi, tiba-tiba ada notifikasi selamat Anda accepted gitu. Nah itu nanti tentu akan kita bahas bersama. Baiklah, tidak lama-lama kami persilahkan kepada Prof Agung untuk menyampaikan materinya. Tepuk tangan dulu. Monggo. Ya, terima kasih Pak Ahli SIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat kakak-kakak semua yang ada di sini. Kakak-kakak dari penerima beasiswa S3, Pak Ian dari Kementerian, terima kasih hadirnya dari Jakarta. Pak Lurah dari Jogja UNI juga terima kasih. Pak Lurah senior terima kasih. Pak Lurah yang baru juga terima kasih. Ya, Bismillah. Ini sifatnya kita berbagi, sifatnya sharing, sifatnya untuk kita bisa saling mengingatkan gitu ya. Karena memang berjamaah itu kan salah satunya adalah untuk bisa saling mengingatkan. Ya, next slide. Ya, dasarnya adalah kita awali dengan bersyukur. Jadi memang betul kita harus benar-benar bersyukur, subhanallah. Manusia itu adalah masterpiece-nya Allah. Jadi ciptaan Allah yang paling luar biasa itu adalah di manusia itu. Dan gitu ya. Terus juga dilengkapi dengan kemampuan berpikir yang sangat luar biasa. Jadi apalagi buat kakak-kakak semua ini sangat tepat untuk kita bersyukur terlebih dahulu. Karena tadi dari PPT-nya Pak Ian juga hanya 25% dosen di Indonesia itu S3 itu kan, sangat luar biasa tantangan kita. Dan itu menjadikan kita untuk betul-betul bersyukur dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan itu. Semua bisa membuat satu bentuk ilmu, karena pengetahuan kalau dikumpulkan jadi ilmu, dan ilmu itulah yang nantinya akan menjadikan bangsa kita ini tetap survive. Jadi pelajaran pertama adalah bersyukur, karena ini adalah dasar yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah bangsa Indonesia ini termasuk angka partisipasi kasar untuk bachelor saja masih di bawah 30%, ya, masih seperti itu. Dan ini jadi tantangan buat kita semua. Ya, next slide. Nah, Allah menciptakan manusia, matahari, bumi, langit dan bumi, bintang, planet, tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk lainnya yang tak terhitung banyaknya. Untuk siapa? Untuk manusia, Bapak Ibu. Jadi Allah itu menciptakan manusia tetapi tidak dibiarkan seperti aja, tetapi karena diciptakan dengan semua nantinya yang bisa membuat manusia itu bisa hidup. Jadi ada matahari, ada bumi, ada langit, ada planet, ada tumbuhan. Nah, salah satu adalah kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengajar. Itu ada di Al-Bayan. Al-Bayan itu namanya dari Al-Quran, sebenarnya seperti itu. Next. Nah, mohon izin, saya suka sekali dengan Iqra ini. Artinya, bagaimana Allah menurunkan Iqra itu sampai diulang 3 kali. Tentunya kalau kita bisa memaknainya, itu yang artinya pertama adalah bisa jadi adalah Iqra bagaimana kita membaca secara physically gitu ya. Tapi pada saat kita bisa Iqra yang kedua, tentunya ada sesuatu yang message yang diberikan adalah how to learn, dan yang Iqra yang ketiga adalah how to understand. Artinya bagaimana kita bisa lebih memahami. Nah, buat kakak-kakak di S3 itu kelihatannya tatarannya sudah di posisi how to learn and how to understand. Jadi tidak lagi di Iqra yang pertama. Jadi itu adalah salah satu hal bagaimana seringkali kalau kita bicara S3 itu pasti akan ditanya 2 hal. Satu risk gap, kedua adalah novelty atau keterbaruan. Dan itu menjadi salah satu hal yang harus betul-betul bisa kita definisikan, bisa kita rincikan, itu menjadi salah satu. Itu kalau tidak di posisi how to learn and how to understand tidak bisa. Ya, next slide. Nah,
mohon izin nih, saya suka Pak Rudin Faiz ya, karena beliau orangnya cool gitu ya, belajar filsafat tapi tidak bikin pusing gitu. Kenapa demikian? Karena alhamdulillah saya dulunya di dekan Fakultas Teknik, setelah itu ditransfer di Liverpool, pindah jadi dekan Pascasarjana, diserahi mata kuliah filsafat ilmu. Wah, minta ampun loh kita ya. Gak pernah saya seumur umur belajar filsafat ilmu. Kita orang engineer biasa sangat rigid ya. Kita orang engineer itu pasti ada SOP 1, SOP 2, SOP 3, SOP 4. Jadi berpikirnya itu sudah sangat betul-betul sudah sangat urut gitu ya. Sementara kalau kita bicara filsafat, pada titik tertentu kita memberikan ruang bagi kita untuk berdiskusi. Kita memberikan ruang untuk apa benar, apa iya. Itu kan menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, beliau mengatakan bahwa kunci hidup ini tetap pada kemauan dan kemauan kita untuk berpikir. Jadi balik lagi, pikiran kita itu betul-betul harus betul-betul kita manfaatkan. Tapi Bapak itu harus hati-hati ya, karena hati ini kadang-kadang kan swing sana sini ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, semoga hati ini kamu gerakkan ke arah yang benar gitu ya. Dan semoga logikanya, pikirannya juga benar gitu ya. Sehingga Bapak Ibu berikan keputusan yang benar. Tetapi pada intinya bahwa betul-betul bahwa akal budi itu harus betul-betul bisa menjadi cerminan buat kita semua. Jadi ini kalau Bapak Ibu suka, alhamdulillah kami di Sekolah Pascasarjana sudah mengambil beliau sebagai salah satu dosen luar biasa di Sekolah Pascasarjana. Jadi kita sudah mungkin 3 kali mendatangkan beliau di sini untuk bisa mewarnai bagaimana filsafat ilmu. Jadi itu adalah salah satu hal bagaimana sekali lagi bahwa sumber-sumber ilmu itu tidak hanya ada di sini ya Bapak Ibu, bisa di industri, bisa di perguruan tinggi lain, bisa di government gitu. Jadi itu adalah salah satu bagaimana kita memberikan insight buat kakak-kakak semua supaya pada saat mereka sudah kuliah kedua, S2, sudah kuliah ketiga, itu ada insight yang bisa dimaknai. Next. Pada saat kita bicara research gap, pada saat kita bicara novelty, itu kata yang mungkin agak bombastis adalah berpikir kritis atau critical thinking. Tetapi namanya critical thinking itu apakah instan? Tidak ada dunia yang instan, kecuali Indomie yang instan. Tapi kita harus bangga sama Indomie loh, karena Indomie itu kalau mau izin, alhamdulillah saya pernah keluar. Salah satu noodle, instan noodle pack yang paling banyak digemari orang dunia adalah Indomie. Itu yang bisa ngalahin Vietnam, bisa ngalahin Thailand, di mana memang industri foodnya itu sangat kencang. Indomie masih bisa unggul, karena memang packnya gede. Kedua, variasi rasanya juga luar biasa. Makanya di Indonesia ada Warmindo. Salah satu yang saya sarankan buat kakak-kakak yang buatlah kelompok-kelompok kecil gitu. Artinya 4-5 orang, 3 orang. Mungkin kelompok sama-sama di Warmindo, nggak apa-apa. Karena kita butuh kelompok-kelompok kecil. Ya. Jadi berpikir kritis lagi tidak instan. Berpikir kritis adalah salah satu skill yang harus dipunyai oleh para mahasiswa KKK S3. Tapi itu melakukan suatu proses. Jadi tidak mungkin tiba-tiba saya jadi bisa berpikir kritis. Nah, mungkin seperti itu. Karena kita menjalani beberapa proses. Kedua, mohon maaf nih, rada-rada berfilsafat gitu ya. Karena memang pada saat kita bicara how to think, pada titik tertentu pelajaran filsafat menjadi salah satu pengantar saja. Tetapi selanjutnya harus kita anchor, harus kita kunci. Dengan apa? Kami biasanya kalau di Pascasarjana filsafat ilmu kita kunci dengan riset design. Jadi artinya kemampuan Bapak Ibu yang bermimpi-mimpi ini pada titik tertentu harus dibangkitkan dengan satu bentuk riset design yang bisa dihasilkan. Supaya Bapak Ibu tidak terlalu nanti nggak karu-karuan nanti gimana filsafatnya ya. Next. Nah, berpikir kritis sebagai peneliti, evaluasi bukti, pertanyakan klaim dan analisa objektif menjadi salah satu dasar bagi kita semua. Artinya bahwa bukti ilmiah itu menjadi sesuatu yang harus kita jalani. Makanya kalau di dalam ilmu filsafat ada rasionalisme, ada empirisme. Nah, aliran yang rasionalisme itu adalah aliran di mana suatu pengetahuan itu bisa menjadi ilmu kalau ada langkah-langkah scientific approach-nya. Itu adalah posisinya. Artinya bagaimana kita memakai hipotesis,
kita memakai salah satu bentuk nanti riset desain, riset metode itu menjadi salah satu hal yang harus betul-betul kita kuasai gitu ya. Tidak mudah menerima hasil tanpa telah mendalam. Setelah itu adalah adanya data. Saya tadi pada saat saya memberikan speech yang pertama saya mengatakan bahwa Bapak Ibu sekarang bergabung itu mari kita saling sharing informasi datanya. Jadi Bapak Ibu mungkin punya network di mana, punya akses di mana, bagilah buat teman-teman ini. Karena memang data ini jadi salah satu kebutuhan yang unik di Indonesia. Kalau kita nggak kenal, itu mungkin pakai surat resmi kadang-kadang ya seringkali ditolak surat resmi itu untuk mendapatkan data. Tapi kalau kita bisa kenal dengan networknya dan kita bisa tahu siapa di dalamnya, itu alhamdulillah sebenarnya menjadi lebih mudah. Oleh sebab itu kolaborasi ini harus dimanfaatkan. Paling tidak adalah bagaimana kita memberikan informasi terhadap akses data. Ya. Next. Nah untuk yang filsafat mungkin di skip aja ya, karena ini nanti pelajaran nanti siang ada pelajaran filsafat. Terus skip aja. Terus, nah ini alhamdulillah saya sudah lahir lebih dulu dari kakak semua terkait dengan bagaimana kita menjalani S3 ini. Next. Pertama adalah kita harus bisa melakukan demonstrasi bahwa kita seorang profesional dalam academic research. Jadi kakak-kakak semua salah satu skill yang harus diperoleh pada saat kita selesai S3 adalah bagaimana kita bisa mendemonstrasikan bahwa kita punya academic skill, dalam arti bagaimana langkah-langkah dari pengetahuan itu jadi ilmu, itu yang harus bisa kita praktekkan, harus bisa kita aplikasikan. Sehingga nanti pada saat kakak-kakak ini kembali ke dunia kerja atau kembali ke dunia nyatanya, itu langkah-langkah ini tetap harus bisa dilakukan. Jadi, the building fundamental skill-nya adalah professional academic research skill. Terus, success means producing work of publishable quality. Pasti hampir semua perguruan tinggi sekarang mengejar publikasi. Nah, publikasi tentunya tidak bisa kita lakukan hanya ecek-ecek, nggak bisa, kaleng-kaleng, nggak bisa. Betul-betul harus kita lakukan dengan benar-benar kualitas harus ada di situ. Artinya data, analisanya, bagaimana kita merangkai jadi satu kalimat, bagaimana kalimat itu bisa kita buat menjadi satu bentuk argumen, itu jadi salah satu hal. Terus sufficient quality depend on the existing literature, cutting edge and judgment by peers. Nah, forum-forum suatu saat Kak semua harus hadir di international seminar. Ini dalam menjadi sesuatu yang bagian dari bagaimana kita melatih skill ini tadi. Jadi memang saya harapkan kakak bisa hadir di international seminar yang nantinya menjadi forum bagi kita untuk berdiskusi. Kami di Pasca Sarjana insya Allah di akhir Juli kami ada international seminar. Jadi ICENIS yang ke-11 kami di Pasca Sarjana akhir Juli itu. Kami co-host dengan Persatuan Ahli Air Tanah Indonesia. Jadi monggo kalau kakak semua punya riset yang sudah siap untuk bisa dipublikasikan. Kami ada di energi, ada di lingkungan, ada di sistem informasi. 3 tagline ini sangat mudah ditarik ke sana sini. Jadi itu adalah salah satu hal yang kita berikan. Jadi setelah saya ada di Pasca ini adalah salah satu jadi bottleneck, salah satu jadi handicap, salah satu jadi hambatan adalah publikasi. Oleh sebab itu, siapkanlah sejak sekarang. Dan itu harus berjalan paralel dengan semenjak membangun, bahkan bisa membangun sejak membangun proposal riset. Kami di Pasca Sarjana berusaha dengan ICNS besok, kita akan bekerjasama dengan beberapa jurnal, terutama yang dalam negeri Sinta 2, untuk menjadikan mereka bisa publish di Sinta 2 itu. Karena untuk bisa publish di internasional proceeding index Scopus itu sekarang jadi tidak mudah. Karena hampir semua publisher terindeks Scopus yang proceeding itu makin lama makin khusus. Sementara kami di Pasca ini memuat 3 tagline, energi, lingkungan, dan sistem informasi. Ya ini kita berbagi pengalaman saja. Kalau kakak-kakak semua punya pengalaman sebagai pengelola jurnal, mari kita sama dengan kita dengan Pasca Sarjana. Karena jadi kami setelah kita pahami, salah satu yang menjadi bottleneck buat para kakak adalah publikasi. Next. Nah ini yang sangat sesuai. Jadi alhamdulillah kakak-kakak semua sudah praktek, artinya sudah
melakukan jadi organisasi, sudah berkolaborasi, sudah networking. Tepuk tangan buat kakak semua, yes! Jadi dari literatur review yang saya baca ternyata benar langkahnya. Langkahnya adalah berkolaborasi, langkahnya adalah networking. Untuk apa? Untuk saling kita berbagi. Networking is curiosity. Oh, keren ya. It is not just self-promotion. Jadi itu adalah salah satu hal bagaimana kita melakukan kerjasama, kolaborasi itu adalah bagian dari rasa ingin tahu kita. Bukan hanya sekedar kita mau self-promotion, tapi bisa seperti itu. Jadi ini adalah salah satu literatur review yang saya baca, bahwa ternyata yang sudah dilakukan oleh kakak semua sudah benar. Tinggal sekarang mari kita istiqomah. Mari kita berdoa kepada Allah menyempurnakannya jadi suatu organisasi ini jalan gitu ya. Dan betul-betul bisa saling membantu. Kalau sekolah di luar negeri, mohon maaf nih, nggak bisa kayak gini. Ya alhamdulillah Pak Ian masih tadi tidak tidur loh dia. PDDI yang ada di luar negeri. Itu kalau kita sendirian di luar negeri nggak bisa. Karena kalau udah di luar negeri itu ya dulu gue gitu. Tapi kalau di sini kakak-kakak semua bisa saling membantu. Dan itu menjadi salah satu kekuatan buat kita semua. Makanya bangsa Indonesia ini adalah suka bacaan. Bacaan tuh ya selamatan kalau bahasa Jawa. Itu kalau kita makan durian barengan. Itu adalah salah satu filosofi bangsa Indonesia harus kita pertahankan. Karena kita berkolaborasi dan bekerja sama. Next, let go of the do it alone mentality. Jadi, Bapak Ibu, you need to be competent in every part of your research, but you don't have to be excel at everything alone. Jadi, jangan sampai kita jadi Superman and Superwoman, nggak usah lah. Yang ada adalah super team. Jadi bekerja sama lah. Ya. Jadi, reach out to the colleges, peer or conference contact. Ini menjadi penting. Jadi kalau boleh, yang harus saya ingatkan adalah doronglah international exposure. Jadi mohon izin Pak Ian, mungkin kalau bisa juga memberikan fasilitas terkait dengan kerjasama luar dengan sekolah-sekolah di luar negeri. Kami sebenarnya kemarin pernah merintis untuk adanya kayak bootcamp. Bootcamp itu mungkin kakak-kakak semua hanya 1 bulan 2 bulan di sana. Waktu itu kami akan bekerjasama dengan universitas di UK. Itu Prof Benny dari mana dulu ya? Kok jadi lupa? Bismillah. Kami sudah merancang program bootcampnya sebenarnya. Jadi kita kirim kakak-kakak itu sekitar 1 bulan 2 bulan di sana. Kalau boleh, kalau ada beasiswa jadi bagus untuk memperdalam academic writing-nya. Jadi itu menjadi salah satu hal yang akan kita dorong untuk bisa menjadikan mereka punya pengalaman internasional. Tidak usah, mohon maaf, bukannya tidak usah ya. Kalau ke double degree memang betul, tapi perjanjiannya susah. Jadi artinya urutan kita untuk membuat jadi double degree memang butuh waktu. Tetapi kalau hanya kita memberikan international exposure pada kakak-kakak S3 ini untuk mungkin 1 atau 2 bulan di sana, itu menjadi akan lebih mudah. Dan programnya bisa kita buat bersama-sama di situ. Jadi misalnya kayak bootcamp, artinya di situ programnya misalnya academic writing. Jadi kakak-kakak dikirim ke sana, tapi memang syaratnya proposal sudah ujian. Kalau belum ujian nanti malah bingung. Jadi harusnya sudah ke sana untuk nanti yang memperdalam academic writing, bisa stay 1 bulan 2 bulan di sana. Nah kalau bisa selama stay 1-2 bulan di sana, nanti keluarlah publikasi SLF, Systematic Literature Review. Itu seharusnya bisa dilakukan. Jadi itu dalam jadi salah satu kebutuhan dari kakak-kakak ini supaya bukan berarti kita luar negeri minded, bukan, tetapi melihat dunia luar itu menjadi salah satu key point yang harus kita berikan buat kakak-kakak ini. Karena nantinya mereka itu akan masuk di level S3 dengan sudah pendidikan tertinggi, dan nantinya mereka menjadi dosen akan menjadi salah satu yang akan memberikan proses belajar mengajar itu buat para mahasiswa kita. Jadi kami di Pascasarjana sedang merintis ada 2 university. Pertama adalah Aachen University di Jerman itu kami sudah. Yang kedua adalah jadi lupa ya.
Prof. Beni Cahyono itu dari mana ya? Coventry University dengan UK ya. Kami sudah punya programnya, kami sudah punya waktu itu ada proposalnya, tapi kami waktu itu bingung mau kemana gitu. Nanti kalau mungkin bisa ke Pak Yan jadi lebih bagus lah. Artinya buat kakak-kakak S2 S3 ini mungkin bisa stay sebulan 2 bulan di sana untuk bisa mendapatkan international exposure-nya. Kami sudah merintis dengan Coventry, tapi waktu itu kami belum berani kita lanjutkan karena ya melihat situasinya waktu itu pas pergantian menteri tidak salah. Dan mungkin izin nanti kalau Pak yang berminat kita bisa berdiskusi dulu. Intinya satu, memberikan pengalaman international exposure buat para kakak-kakak S3 ini. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih confidence bahwa kita bisa loh, kita mampu loh. Nah itu perlu ada sesuatu. Next. Selanjutnya, lalu. Nah ini adalah salah satu buku yang saya ambil. Jadi nanti kalau kakak-kakak suka bisa ambil buku Deep Work ini untuk menjadi referensinya. Jadi kalau ada waktu bisa searching di Google untuk bisa cari bukunya ini. Next. Nah ini adalah tadi ada Mas Adit ya. Iya ada Mas Adit. Don't live in a PhD vacuum. Mental clarity improve when you give your brain a break. Non academic pursuits are not luxury, they are essential for balancing and reasoning. Yang paling kanan ini sudah dibuktikan oleh Mas Adit. Mas Adit, sini. Mas Adit ngomong tentang klub joggingnya ya. Sini ngomong. Alhamdulillah pasca sarjana itu dekat sama Tri Lomba Juang. Kebetulan saya suka olahraga, jadi kapan saya ini harus pakai krep karena saya overtrain. Jadi dalam OA stadium 4 sehingga overtraining karena sejak kecil sejak SD sudah main tenis. Jadi kalau Jawa Tengah dapat lah gitu. Tenang. Prof. Baik Kak, mohon izin. Jadi kami, saya dan beberapa orang teman-teman yang lain kami buat klub jogging. Ada di luar yang lain habis kelas, namanya Jojoba, jogging bahagia. Jadi selain aktivitas kami kuliah kampus, kemudian pekerjaan yang lain, kami mencoba cari suatu cara untuk kemudian membuat study life balance dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah itu mulai juga dari sejak kelas kami pertama dengan Prof Agung. Kami pernah punya satu kelas filsafat di Tri Lomba Juang. Setelah itu kami inisiasi untuk buat klub. Saat ini sudah mulai jalan, sudah punya seragam. Biasa kami jalan itu Selasa dan Kamis sore. Monggo kakak-kakak yang mau join boleh welcome. Rutenya dekat-dekat aja, muter-muter sekitaran peleburan sampai di Tri Lomba Juang. Jadi cuma cari keringat aja tiap sore sehingga pada saat keringat kita keluar, kemudian kita bisa berpikir jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Iya, artinya selama 3 tahun kakak-kakak semua belajar, atau dengan satu 3 tahun selama belajar S3 itu buatlah komunitas kecil. Jadi buatlah komunitas kecil. Yang suka barmindo bareng ya komunitas barmindo. Yang suka jogging bareng bikin komunitas jogging. Karena apa? Karena harus balance. Jadi sekali lagi harus balance. Karena kita manusia itu memang sunatullahnya adalah berbagi. Jadi hal itu harus kita lakukan. Nah, saya dengan Mas Adit, Mas Adit termasuk luar biasa. Gue dari Manado gitu ya. Dan suka olahraga karena kami dengan Lomba Juang dekat. Hanya mungkin 10 menit, 15 menit kita jalan. Hanya kita kadang-kadang kalau kemudian jadwal filsafat ini menuju jam 9, saya bicara, Mas Adit kita jam 7 di Lomba Juang dulu. Kita jalan-jalan aja. 400 meter sekali putaran, kalau kita dapat 3 putaran sudah 1.200 pastinya. Itu adalah salah satu hal bagaimana kita mengisi selama kita melakukan studi S3 ini dengan sesuatu yang memberikan manfaat dan membuat kita bisa work life balance-nya bisa cukup oke. Next. Nah, tanpa perjuangan gak bisa ya, tidak ada makan siang gratis. Tidak ada makan siang gratis, nggak ada. Kira-kira waktu di semifinal Paris, dia demikian berusaha untuk bisa mendapatkan medali perunggu buat Indonesia. Jadi memang ada perjuangannya. Jadi nggak ada makan siang gratis. Tidak ada makan siang gratis.
diupayakan, harus dilakukan. Next, harus apa? Plan, do, check, act. Harus ada planningnya, sesederhana apapun. Jadi kita harus planning semester depan kita mau ngapain, semester berikutnya kita mau ngapain. Kita mau go to international seminar, atau kita mau apply hibah-hibah yang ada di kementerian. Jadi kita harus ada plan, do, check, act. Jadi salah satu adalah bagaimana kita mengatur manajemen itu untuk kita lakukan terhadap project PSC ini. Kapan kita harus publikasi? Kalau tadi kita mau ikut bootcamp dengan Konventri atau dengan AHEN, kita akan mau kapan? Itu harus kita rencanakan. Next. Nah, ini adalah Atomic Habits. Buku kedua, bagus juga. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil itu ternyata bermanfaat. Jangan sepelekan kebiasaan kecil, tapi terus lakukan. Karena yang sesuatu yang kecil itu harus dilakukan. Saya seringkali buat kakak-kakak semua, buatlah ada me time. Jadi me time untuk PSD saya itu kapan sih? Mau Kamis pagi, mau Rabu siang, mau Jumat malam, terserah. Yang penting saya benar-benar me time di situ dengan riset PSD saya. Itu harus dijadwalkan, nggak bisa tiba-tiba, itu nggak bisa. Kedua, instan tidak bisa. Terus rujukan, tiba-tiba nih besok proposal harus dikumpul atau besok seminar hasil. Kakak-kakak ngebut sistem SKS, begitu dibaca oleh promotor pasti akan loncat-loncat. Karena kita orang luar yang membaca akan lebih mudah men-spot bahwa ini loncat, ini tidak inline, itu akan mudah. Sementara kalau kakak-kakak yang membaca tidak akan kelihatan, karena yang dibaca bukan yang ditulis, tapi yang ada di pikiran. Jadi yang benar terus. Nah, itu ya yang membuat kita harus ada plan, do, check, act. Kedua, Atomic Habit. Terus next, siapa suka jurnal? Kalau punya kebiasaan menulis jurnal setiap hari, lakukan. Itu adalah bagian dari plan. Setelah itu kita do, setelah itu kita cek sudah kita kerjain atau belum. Karena waktu ini time is flying, cepat banget ya. Sekarang mungkin sudah bulan Februari. Bismillah, besok hari ini ada berpuasa, besok ada puasa. Next. Nah, ini salah satu yang saya kerjakan gitu ya. Jadi memang harus punya mana yang sudah dikerjain, mana yang belum. Lalu kita cek. Plan, do, check, act. Ini adalah journaling. Next. Nah, coba diputar mas, diklik di situ. Diklik di sana. Nah, di gambarnya mas. Nah ini, ya. Pengennya ngebut. Yang terjadi. Ini saya dapat dari salah satu mahasiswa PhD saya loh. Iya, teman-teman. Nah, tapi kita harus grip. Jadi harus punya bouncing back. Kalau kita jatuh, kita harus bisa bangkit kembali. Itulah grip. Angela Duckworth, dialah yang meneliti bahwa segalanya, tetapi adalah kemampuan bouncing back atau kemampuan untuk bangkit kembali itu adalah yang lebih utama. Jadi itu adalah ya, kalau mau tepuk tangan sih. Jadi ada perseverance itu adalah tekun. Kalau grit itu adalah bouncing back. Jadi pada saat kita jatuh, kita bisa bangkit lagi. Tapi tidak semudah itu ya kakak-kakak. Pada saat jatuh, tadi kumpul sama teman-teman dulu. Wah, ini saya lagi galau nih, atau saya lagi blue nih, itu kumpul sama teman-teman kami, atau kumpul sama teman-teman joggingnya dulu. Nah, curhat, gak apa-apa. Curhat itu penting, lakukanlah. Dan komunitas kecil itu tadi untuk mengakomodasi curhat-curhat itu. Kalau sudah bumpet, ngomong sama dosennya. Jadi you have to speak out. Kalau ada sesuatu, ngomonglah. Jangan
kadang-kadang kita merasa, aduh gak enak nih, aduh janganlah, speak out lah. Karena makin kesana bukannya getting better, getting worse. Terus dari itu speak out lah. Nah nanti bismillah, semoga Allah memberikan kita jalan untuk bisa menyempurnakan. Next. The journey of the 1,000 miles begin with a single step. Jadi melangkahlah. Jadi mari kita melangkah. Tidak harus tidak harus perfect. Kalau mau cari topik PhD gak usah cari topik IKN, biar yang nanti IKN diselesaikan sama Pak Prabowo. Kita cari, kalau Bapak Ibu berasal dari industri, carilah di tempat kerja. Itu menjadi lebih bagus. Karena Bapak Ibu tadi saya bicara sama Pak Abes punya tacit knowledge tadi. Nah tacit knowledge itulah yang harusnya digali oleh Bapak Ibu kalau memang itu adalah problem base di tempat kerja. Walaupun seringkali orang mengatakan bahwa problem base kok jadi PhD, ya asal kita bisa melihat research gap dan novelty-nya, itu tidak masalah Bapak Ibu. Dan yang penting bisa kita publish di jurnal bereputasi, itu membuktikan bahwa kita sudah conquer mereka. Jadi confident-lah untuk bisa hal seperti itu. Jadi sekali lagi, bismillah Bapak Ibu tekun dan semoga sukses lulus tepat waktu dan lulusannya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ini isinya daging semua ini. Tadi saya tulisnya 12 poin, luar biasa. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mengikuti pemaparan dari narasumber kedua. Izin saya bacakan profil beliau. Nama lengkap Dr. Ricky Santoso Muharram, SPD MSOS. Beliau dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta. Bidangnya di Politik Kewarganegaraan HAM. S1 di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Lanjut magister di UIN Sunan Kalijaga, prodi hukum Islam, konsentrasi studi politik dan pemerintahan Islam. Kemudian lanjut doktor S3 di program doktor ilmu sosial, konsentrasi ilmu politik di Universitas Diponegoro. Dan beliau saat ini menjadi ketua pembina Kelurahan BPI Undip. Beliau awadi BPI tahun 2022 dan lulus kemarin di bulan apa Mas? Wisuda November 2025. Tepuk tangan dulu. Semoga kita nanti nyusul bisa lulus tepat waktu. Kepada Dr. Ricky dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, izin bertanya, izin Pak Lurah. Baik, ini baru pertama kita bertemu ya, usaha BPI ya. Kita warawiri di chat ya biasanya. Baik, izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ricky Santoso Muharram. Saya merupakan award di tahun 2022, jurusan ilmu sosial. Ya, dokter ilmu sosial. Saya baru lulus 5 November 2025. Kemarin ketika Pak Lurah dan tim menghubungi saya, Mas mengisi acara. Wah, saya bukan punya kapasitas untuk mengisi acara ini ya, karena bagi saya ini sangat jauh sekali ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini sangat luar biasa, sudah memiliki kemampuan intelektual sampai lolos sebagai awardee. Baik BPI dan PDD itu kan penuh perjuangan ya. Kita bersaing dari ribuan orang. Tetapi bagaimana cara lulus cepat, tepat, dan selamat? Kalau Prof. Agung bilang lulus dengan tepat waktu, cepat, dan full
senyum. Kalau saya selamat. Karena belum tentu tulis cepat itu selamat ya, gitu kan. Betul ya? Baik, next. Nah, ini tahapan proses studi yang saya alami. Ya, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang berbeda. Ya, saat ini Bapak dan Ibu masuk ke tahap yang mana nih? Jujur nih. Tahap pertama euforia, sudah bagi SK, dapat piagam, itu euforia kan? Nah, ini anak PDD ini angkatan baru ya, yang baru 2 semester ini euforia ya. Baru semangatnya kuliah, baru semangatnya berdiskusi, berkumpul sama kawan-kawan, ya kan? Nah, itu asik tuh. Awal semangat itu cuma berapa semester? 3. Betul ya? Oke, semester 1, 2, dan semester 3. Selebihnya kita merasa sendiri. Kita merasa terbuang. Kita merasa berkelana di tengah hutan lautan literatur. Itu yang kita alami, betul ya? Betul. Nah, yang semester 1, semester 2 itu masih tahap euforia nih. Nah, mungkin 3 tahun yang lalu saya pernah merasakan euforia ketika saya mendapatkan selamat Anda diterima BPI jam 3 pagi. Ya toh? Saya ngecek, langsung saya tidak bisa tidur ya. Saking senangnya ya, waduh udah mimpi menjadi mahasiswa. Nah, jadi kalau teman-teman melihat proses studi saya cepat itu, betul saya selamat. Kalau saya ceritakan sama kerja berliku ya, nanti saya ceritakan ya. Oke. Dan yang tahap kedua, antusias. Di tahap ini kita merasa bahwa fase perkuliahan itu mengasihkan, kita bisa diskusi, kita bisa sharing, kita bisa kumpul-kumpul sama kawan-kawan. Jujur di jurusan saya kan dokter ilmu sosial, hampir beberapa ada pejabat Pak, ada politikus juga, ada dosen juga, jadi sangat beragam. Jadi yang kuliah itu ya asik-asik aja. Jadi ketika saya pertama kali menjalankan kerja Semarang sudah disambut oleh Ibu Tia, istri Pak Hendi. Nah, kemarin yang calon wali kota, calon wakil gubernur. Jadi sekelas sama Bu Tia yang sekarang jabat provinsi. Jadi kita disambut, kita kayak study tour ya. Wah, makan enak ini nih ya. Selama seminggu tidur di hotel ya. Itu full ya. Itu berkah. Kita punya relasi teman-teman yang kaya raya ya, salah satunya itu ya. Oke. Nah, betul. Jadi teman yang kaya raya itu sangat mengasihkan bagi saya ya. Ya. Karena uang BPI kan alhamdulillah cukup, walaupun banyak kekurangannya bagi kita ya. Itu entah. Apalagi dosen tidak dapat sendos ya. Ini curhat terselubung nih Pak. Jadi mungkin bisa disampaikan ke pihak atas ya bahwa awal di BPI yang mendapatkan beasiswa itu belum tentu sejahtera hidupnya, gitu kan? Apalagi telat ya, itu yang jadi. Oh maaf ya Pak. Agak pasti ya. Baik. Nah kemudian tahap yang ketiga, tahap kita masih fase kesendirian. Penelitian tugas akhir, jarak berinteraksi ya. Jadi ketika saya menginjak 1 tahun kuliah, ternyata istri saya pun lanjut kuliah di Malaysia. Nah, itu problem nih. Ini problem pertama yang saya hadapi. Oke, saya merasa harus berjauhan dengan istri ya. Artinya saya dan urusan domestik harus berperan ganda. Ini gejala-gejala saya udah mulai agak depresi ya gitu kan. Ya karena istri akan tinggal lama di sana ya, walaupun berkali. Nah, ini kita merasa sendiri, merasa bahwa saya tidak ada yang peduli ya. Kita jenuh dengan apa yang kita tulis, tetapi kita lupa apa yang harus kita targetkan. Lanjut, Mas Ganda. Oke, faktor yang mengalami depresi itu apa sih? Kehilangan teman. Iya kan? Ketika kita sudah semester 3, semester 4 itu teman-teman itu seolah-olah gaib, hilang.
tidak ada yang normal ya. Nah, jadi bagaimana cara saya meng-create ya teman-teman grup saya yang 13 orang plus grup saya grup penampungan. Jadi menampung kakak kelas yang tertinggal juga. Oke, kita grup. Makanya saya ada grup angkatan 16 plus ya. Plusnya itu yang angkatan atas yang tidak punya relasi teman yang sendiri yang kita tampung ya. Adopsi ya. Nah, jadi adopsi ya. Oke. Nah, ini apa? Akhirnya kita selalu salah satu mensiasatinya itu kita cek rutin sama kawan-kawan call dulu. Walaupun ketika sudah lulus, saya diberikan amanah oleh Pak Dekan dan Kak Prodi untuk tetap memotivasi kawan-kawan. Itu. Jadi grup itu jangan sampai ini apa aja, apalagi kawan-kawan saya mungkin ada Pak Lurah dulu, Pak Samsu itu tugasnya bikin stiker kita. Ya ada yang pakai apalah yang lulus duluan apa. Jadi itu menjadi salah satu stiker favorit kita. Jadi ketika kita lagi mumet ada stiker revisi ya, itu kawan yang lagi mumet ya revisi. Jadi lucu. Jadi ternyata kita merasa sendiri itu hampa. Apalagi hilang, apalagi sudah kita sendiri itu tidak bisa saling berbagi. Makanya teman-teman sharing itu penting. Ya, jangan merasa kita sendiri udah sendiri, tetapi kita diskusi. Apa diskusi? Kemudian yang kedua, bagaimana pembimbing? Ya, pembimbing itu ibarat jodoh kita. Promotor itu ibarat jodoh kita, betul ya? Promotor dan promotor itu ada jodoh. Ada promotor yang merasa teman-teman sekarang promotornya mungkin susah ditemui, galak, ya. Saya mendekati promotor ini untuk bisa membangun chemistry itu 1 tahun. 1 tahun. Karena kakak kelas sudah meracuni saya, ini dapat ini ya, dapat ini, oke, terus gimana caranya? Jadi semester 3 itu ketika kawan-kawan sudah bikin proposal, saya buat strategi untuk apa? Saya membuat draft artikel yang saya siapkan ada 10 artikel. Nah, karena kenapa saya buat 10? Karena ketika saya membuat proposal itu dengan tema yang berbeda. Saya sudah masuk ke tahap literatur review dan mencari data-data empiris ya, dan sudah saya olah pakai netograph kan. Nah ternyata pertama di semester 3 itu publikasi Sinta 2 saya terbit dengan topik yang disertasi saya angkat itu promotor jam 11 malam telepon atau WA. Saya ingat WA ya, Mas ini kayaknya bisa kamu jadi disertasi nih yang untuk Sinta itu, Sinta 2. Nah, kemudian yang pertama saya mengambil tentang kuota gender di Bawaslu. Saat itu kan masih masuk fase kampanye ya, pemilu. Saya berpikir kalau memang saya mengambil ini, saya pasti akan lama lulusnya karena berinteraksi dengan birokrat dan pada proses saat itu pemilu. Dan saya harus ke Jakarta dan yang saya wawancara harus orang petinggi penting. Nah ternyata jalan membangun chemistry itu dengan promotor itu penting sekali ya. Promotor saya itu kebetulan untuk komunikasi via WA itu tidak ada batasan jam ya. Kalau saya tidak, kalau tetap saya balas itu dia akan tetap komen ya, makanya harus di stop. Nah jadi ketika ya stop karena senang beliau itu untuk WA ya gitu kan gitu. Dan saya juga bangga punya Prof Ari ya yang suka nyanyi. Jadi ya bimbingan saya tuh kadang-kadang membuat cover lagu gitu kan karena promotor suka nyanyi ya Prof ya. Jadi Mas buatin musik-musik ini jadi lagu. Siap? Nah siap. Tinggal pakai AI Suno lah ganti lagu keren ya gitu kan, kreatif. Jadi emang promosi saya itu kreatif juga, jadi kita harus ngimbangi. Nah itulah cara saya melakukan pendekatan dengan beliau. Nah kemudian penelitian yang tidak berujung, kemudian ada kejenuhan dalam menulis tugas akhir, kemudian target publikasi dan masalah. Oke kita lanjut Mas. Nah, ini lanjut. Nah jadi ketika pembimbing ini, kita ada masalah dengan pembimbing atau promotor.
mungkin ada kawan yang justru promotor itu tidak bisa dihubungi via WA. Wah, sempat stres kan kawan saya, nangis itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bagaimana kita saat ini membangun hubungan baik dengan promotor. Kunci selamat kita itu apa sih? Golden ticket kita lulus itu apa sih? Kalau kita Indonesia kan ada tuh tiket ya, golden ticket ya. Sama, promotor juga sama. Golden ticket promotor itu apa? ACC. Tanpa sebagus apapun disertasi itu kawan-kawan, kalau tidak di ACC itu tidak akan jadi disertasi. Betul ya? Nah, teman-teman sedang apa ada masuk ada hambatan dengan promotor? Pernah mengalami di sini? Nah, makanya kita membangun yang chemistry ya secara profesional. Apa sih yang dia sukai? Oke. Kita harus tahu tuh hobi-hobinya apa. Bisa mengimbangi. Tadi Prof Agus suka hobinya olahraga, bikin klub ya, itu salah satu strategi. Mahasiswanya Prof Agus itu untuk bisa mendapatkan asetnya itu. Ya orang politik kan orang strategi. Ya, saya kan ilmu politik ini berstrategi ya gitu. Itu yang kedua, komunikasi yang terjujur dan terbuka. Ketika kawan-kawan saya semester 3 sudah bikin proposal, saya belum sama sekali. 10 karena saya pikir ini salah satu syarat untuk lulus itu adalah publikasi jurnal. Ini berhubungan dengan orang luar. Maka saya semester 3 itu saya publik submit 10 paper ya dari proposal yang tidak jadi itu. Tapi kan udah ada datanya akhirnya gitu. Nah, di semester 4 itu publikasi ada 8 ya, plus 2 buku. Nah, akhirnya apa? Akhirnya saya udah tenang ketika urusan dengan urusan syarat akademik, karena tinggal bagus itu namanya penelitian gitu kan. Kemudian kita komunikasi ke promotor jika memang kita belum revisi, belum apa itu kasih kabar. Jadi promotor itu jangan di ghosting ya. Kita jangan malu terhadap perkembangan studi kita. Kalau memang belum mampu merevisi sama perlu waktu kabari. Begitu juga dengan promotor. Kemudian luangkan waktu yang berkualitas. Ya, dengan promotor. Jadi kalau ketika menulis disertasi saya buntu, ya udah ketemu promotor dan promotor. Cuma untuk apa? Untuk curhat doang. Untuk mendengar keluh kesah saya gitu. Habis itu saya energi langsung muncul ya. Wah, semangat ya, dapat masukan lagi gitu kan. Nah, kemudian itu yang saya lakukan. Jadi ketika saya sedang karena kawan-kawan saya tidak bisa diajak diskusi gitu kan. Baliknya teman-teman ya, kita diskusi gitu kan. Nah, saya ya udah. Kemudian pahami kepribadian dan kesamaan. Apa sih kepribadian promotor yang kita apa? Apa yang disukai apa? Kita coba mengimbangi gitu kan. Kemudian kolaborasi. Nah, kita berkolaborasi, riset dan lain. Saya banyak kolaborasi dengan Prof Ali juga banyak. Lanjut. Kemudian kuliah tidak berujung itu karena apa sih? Karena tadi yang disampaikan oleh Prof Agung bahwa terkadang kita punya mimpi ingin membangun dunia dengan riset kita. Tapi kita sadar bahwa tidak sadar bahwa apa yang kita mau ambil itu ternyata susah untuk mengambil data. Jadi ambillah topik yang walaupun lingkupnya kecil, tetapi itu sangat dalam. Kan kunci dari S3 itu kan novelty, gap research, ya kan? Gap penelitian, hanya itu. Makanya akses topik yang mudah diakses, teman-teman bisa ngambil data yang banyak dengan mudah, tanpa harus menyulitkan. Ini yang disampaikan oleh promotor saya. Yang mas ngambil riset kok nggak usah yang susah-susah lah. Cari ambil data yang kamu mudah dapatkan. Nah itu. Kemudian percaya diri apa yang sudah kita tulis. Terkadang yang jadi masalah kita adalah kita tidak percaya diri dengan apa yang kita tulis. Takut salah, betul ya? Nah, tidak percaya dirinya itulah kadang-kadang kita ragu untuk maju ke pembimbing. Kemudian kalau bagi saya itu ya gak usah idealis. Saya dulu ingin sempurna, tapi saya menyadari bahwa kesempurnaan itu hanya milik
Allah. Jadi ya udah, saya tidak usah idealis, yang penting saya udah lulus aja ya, cepat lah itu. Lanjut. Nah, kemudian kejujuran dalam menulis tugas akhir. Nah, tadi kalau Prof. Agung bilang kita ada hobi yang kita sukai apa sih? Jadi cari hiburan. Gitu. Ketika saya menulis disertasi ini, jadi teman-teman, menjelang saya ujian hasil, menjelang ujian kelayakan dari hasil kelayakan, saya terkena vertigo dan menginap di rumah sakit 4 hari. Istri saya di Malaysia, saya di rumah sakit sendirian. Itu problem saya, tapi nggak saya ungkapin ke kawan-kawan ya. Saya sudah tahap vertigo saya dari jam 2 siang sampai 6 maghrib. Wah, udah semaput saya, udah nandu, udah masuk rumah sakit, udah infus, udah. Karena apa, kemarin saya sempat pressure ya, sempat bergadang sampai jam 1, 2 gitu. Nah, semenjak kejadian itu saya tidak berani untuk melakukan memporsir ya energi saya gitu kan. Jadi relax, jadi apa yang teman-teman sukai, hiburan apa, olahraga atau apa itu selang-seling gitu. Ya. Memberikan jeda. Ini salah satu yang saya lakukan ketika saya habis ujian hasil atau kelayakan atau apapun, saya kasih jeda sekitar 3 mingguan untuk tidak saya sentuh sama sekali revisian. Itu yang saya lakukan. Saya ya pergi berkebun, karena saya tinggal di desa ya. Nanam apa? Oh gini. Ya. Jadi itu. Jadi saya kasih jeda. Jadi ketika sudah ujian itu ya saya biarkan. Sampai saya merenung apa yang dikasih masukan feedback dari penguji. Ya. Nah, kemudian diskusi dengan pembimbing atau teman sejawat, kita diskusi. Biasanya apa yang kita sampaikan ke kawan-kawan itu akan dapat masukan-masukan yang mungkin kita tidak terpikirkan. Itu yang saya alami. Lanjut, Mas. Target publikasi ya. Nah, ini persiapan di awal semester. Jadi kalau bisa menulis publikasi itu di start di semester 3 atau semester 4. Karena apa? Karena proses untuk submit proses submit ke terbit itu prosesnya 1 tahun. Ya, saya dapat LOA 6 bulan, dari LOA ke terbit itu 1 tahun. Nah, kalau teman-teman sekarang baru membuat publikasi, berarti kan anggap aja paling cepat itu 6 bulan. Berarti 1 semester. Itu ya publikasi yang non predator. Ini hati-hati banget ya. Fast track itu kadang-kadang predator ya. Itu yang rugi kita. Ya, udah biaya mahal, tetapi kita terjebak dengan ingin cepat. Kemudian artikel yang ditulis itu lebih dari 1. Kita ibarat berperang, jangan 1 paper, tapi setidaknya lah berapa. Karena kan disertasi teman-teman kan bisa ditulis dengan berbagai macam pola ya. Ada sistematik review, ya kan? Atau hasil penelitian itu bisa dibagi menjadi beberapa judul, kan bisa. Kemudian pasang target jurnal yang dituju. Jadi lihat jurnal-jurnal ketika proses terbitnya itu berapa lama sih, itu bisa kelihatan. Gitu. Lanjut. Oke. Nah, ini masalah keluarga ya. Masalah keluarga itu terkadang menghambat ya. Tadi saya bilang, ketika saya menunjukkan proses studi, istri saya menunjukkan di Malaysia juga. Jadi mau tidak mau yang mengurusi urusan domestik saya, ya, anak-anak saya juga, saya nantar itu. Jadi waktu untuk mengerjakan disertasi itu terkadang terganggu oleh urusan-urusan yang di luar itu. Maka yang saya bilang bahwa masalah terbesar S3 itu bukan di disertasi, tapi faktor X, faktor lain, faktor penguji, faktor pembimbing, faktor keluarga. Itu yang membangun kita. Disertasi itu tidak. Tapi yang faktor-faktor ini lah kadang membangun. Kedua perang, teman-teman kalau yang mungkin contohnya lagi studi bareng itu pasti merasakan. Ya, apalagi saya di luar ya.
Nah, jadi ketika istri saya keluar berarti benar-benar saya harus banting tulang ya. Kemudian dukungan penuh anak ya. Jadi saya tuh sampai mendatangkan ibu saya ya dari Bekasi ya untuk tinggal beberapa bulan di. Ya, jadi saya masih ketika saya fokus disertasi ya dibantu oleh support system ya. Jadi peran keluarga itu sangat penting juga gitu. Apalagi mungkin ibu-ibu juga ya yang punya anak ya baru ngetik udah minta susu, udah minta apa ya, suaminya minta kopi ya, minta ini ya. Bingung dia disertasi mau bikin itu udah buyar semuanya gitu. Ya kan? Oke, lanjut. Oh, terima kasih teman-teman semuanya. Ini kisah saya ya untuk bisa lanjut bisa lulus cepat ya. Bukan karena saya pintar atau pandai, tetapi bagaimana apa yang kita tahu dan kita rencanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih atas tepukannya. Tadi kalau Perwaku isinya daging semua, ini Dr. Riki isinya curhat semua. Tapi curhat sebagai tacit knowledge tadi yang kita sampaikan sebagai pengalaman. Dan tentu ya lebih relate ke kita karena beliau pelaku ini langsung memang seperti itu ya. Jangan sampai ada yang pisah sarangan karena masalah keluarga atau sudah ada ini, kita lihat wajahnya mana ini. Jangan sampai lah ya. Ya kalau diem-dieman sih masih bisa lah. Baik, hadirin sekalian, monggo kami buka diskusi. Yang mau bertanya dipersilahkan, dan tadi Prof. Agung izin sholat ya. Jadi masih ada Dr. Riki, monggo. Monggo. 3 penanya dulu. Kalau sih takut nih. Monggo Bapak Ibu, silakan. Mau nanyanya ke Pak Agung. Sudah cukup. Pada lapar semua kayaknya nih. Lah ini Durpresku nganggur nih. Atau pertanyaan, nah kita balik Dr. Riki yang tanya, nanti yang jawab kita kasih Durpres. Monggo, monggo kasih pertanyaan. Suruh baca Pancasila. Cek. Kayaknya saya Pak Lurah, ini saya tuh ngisi apa sih sebenarnya gitu kan? Karena saya tidak punya kapasitas untuk mengisi ini ya. Ini tuh apa ada? Oke, yang ini saya tanyakan. Oke. Teman-teman, sekarang sudah merasakan bagaimana proses kuliah ini sampai apa sih? Curhat boleh? Itu kalau curhat lama itu. Enggak. Oh, Mbak Desi, tak kira Mas Masrin. Enggak. Itu tuh panggilan saya. Ya. Selamat siang, nama saya Desi dari. Tadi kan judulnya melawan demotivasi ya Pak ya. Mungkin bisa dibantu Mas Ajo di bagian yang awal aja Mas. Ini kan to the point-nya ya. Demotivasi. Oke. Tadi saya enggak yang belakang aja, Mas back Mas. Saya tadi ngobrol di belakang. Curhat ya. Hampir garis besar ini saya tidak melihatnya di dunia saya. Ya, saya sharing. Kenapa saya ngomong gitu? Kehilangan teman. Loh, emang waktu S1 risetnya berdua apa sendirian? Ya, nggak punya teman, enggak juga. Ya, mungkin itu ya, saya sharing ya maksudnya ya. Yang kedua, pembimbing. Saya ketemu pembimbing, ya ampun subhanallah ya, manusia yang saya temui. Saya bilang manusia, kenapa? Support abis. Dari riset, bla 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 dan kawan-kawan. Saya bilang gitu.
Ya, yang tadi WA itu malah lebih banyak beliau yang WA. Ya ini gimana, bahkan beliau telepon, saya nggak ngangkat. Ada 5 kali miss call, nggak saya angkat. Kenapa? HP-nya memang nggak bunyi. WhatsApp-nya nggak akan bisa aktif kalau nggak saya buka. HP-nya memang begitu dari lahirnya. Coba ya, bingung ya. Nah, penelitian yang tidak berujung. Beneran, saya ketemu pembimbing dan penguji yang super baik. Dia cut dengan catatan, saya punya yang tadi mungkin Pak Riki 10 artikel tadi. Saya coba nih kalau misalnya riset saya nanti uji A, B, C, D, E, sampelnya ini. Ternyata yang memotong semua itu adalah biaya yang 75% up to 50 juta itu. Ini saya pangkas dengan rencana saya nih. Ya, kebetulan pengujinya mau ditanyain, boleh didatengin. Sebelum ujian malahan saya nggak tahu kok dia penguji saya. Saya tanya begini. Oh yaudah begini, begitu di ujiannya dia bantu di cut. Jadi saya nggak melihat penelitian yang tidak berujung itu. Yang saya temui berujung ada di Jawa Barat. Ya saya ketemu itu. Nah yang keempat, kejenuhan. Saya nggak tahu itu jenuh atau enggak ya. Sharing saya adalah seminggu sekali saya harus ke kampus. Nongkrongnya di kantin, makan mie nyemeng. Mau ketemu orang enggak, udah duduk aja di situ. Terus tiba-tiba selfie kirim ke grup, ada yang mau makan enggak? Padahal bikin traktir sebenarnya. Sebenarnya saya juga jenuh ya, maksudnya, tapi saya punya support system. Support system saya adalah yang di rumah. Saya bilang gini, aduh, MATLAB saya nggak bisa nih, kayak mana ya? Tiba-tiba dia, tenang, saya carikan di Tokopedia yang bener ini. Ini harganya. Saya dibantu. Tiba-tiba saya ngobrol dengan teman yang lain, punya software origin nggak? Saya bermasalah. Saya yang di lab terpadu, Pak Istadi, begini. Ya, kebetulan banget ya maksudnya. Lalu yang target publikasi, kita publikasi sebenarnya cuma 1 Scopus, 1 Sinta. Nah target publikasi saya alhamdulillah dapat ya, maksudnya ya dengan cara yang berbeda lah kita bilang ya. Mungkin di semester 2 nggak dapat, semester 3 dapat. Yang terakhir masa keluarga, ini udah saya duluan cut dari awal sebelum saya pergi. Kenapa? Ya masalah diri saya udah ada masalah Pak. Gak usah didatengin juga udah ada masalah. Jadi masa keluarga ini saya cut dulu dari awal. Kenapa? Kalau tidak bantu dana, tidak bantu apapun, cuma ngomong semangat ya, gak usah buat masalah. Iya. Ini sudah, jadi tolong sharing saya mah ya. Ini kita cerita di sini aja ya, maksud saya. Di cut itu kenapa? Yang bikin masalah itu pasti orang terdekat. Jadi dilurusin dulu niat kita ke Semarang sekolah segini. Keluar dari konten, kita bengkak nih pengeluaran. Ya, jadi jangan kemana-mana nih gerakannya. Nah mungkin saya tidak tahu apa yang dialami dari Mas Mbak di sini, apa yang saya lakukan. Semoga saya dihilangkan dari hal-hal ini karena dulu sudah banyak yang sharing dan kawan-kawan. Dan saya juga mungkin Bapak Ibu atau Mas Mbak di sini memanfaatkan fitur di WhatsApp lah. Kalau orang-orang cuma datang yang nyusahin, taruhlah chatnya di chat log 1. Itu udah punishment yang terakhir. Kalau yang pertama hapus namanya, ya kan? Yang kedua, kalau blokir kayaknya agak kesekian ya, mungkin ya. Yang kedua taruh di chat log. Yang ketiga kalau saya hapus, saya blok. Blok di mana aja? Ya nggak bisa SMS, nggak bisa telepon berbayar juga. Jadi mengurangi itu. Dengan demikian masalah yang ada yang di S3 ini hanyalah saya. Hanya saya saja. Nah tinggal saya mau menguranginya gimana? Ya. Seperti itu aja sih sharing saya dari Pak Riki. Mungkin nanti cuma usul aja sih Pak, ditambahin Pak, masalah itu nggak hanya dari promotor Pak. Kadang-kadang kan ada serpih-serpih yang lain ya. Mungkin bisa jadi TU juga. Saya tidak tahu ya, mungkin ada teman-teman cerita dari itu. Terima kasih dari saya. Itu saja Pak Riki. Keren sekali ya. Mungkin ada lagi yang punya pengalaman unik ya. Saya punya promotor asik banget ya, baik banget. Intinya promotor itu adalah jodoh kita ya, teman-teman. Sangat-sangat harus menghormati promotor ya. Itu ya kunci kita selesai studi itu promotor. Baik-baikin promotor sama promotor. Ada lagi yang mau bantu?
berbagi kisah? Mas? Tidak. Oke. Set. Oke. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Prof. Alu masih sholat sebelum kita closing. Atau ada yang mau diskusikan lagi dengan pemateri kita?